PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia atau HMMI menyelenggarakan serangkaian kegiatan pelatihan Research dan Development atau R&D untuk semakin memperkuat kualitas sumber daya manusia atau SDM. Milik mitra lokal pemasok komponen kendaraan Hyundai, tahap awal kegiatan tersebut berlangsung secara hybrid atau daring dan luring sejak bulan April lalu dan diikuti oleh lebih dari 60 mitra lokal atau sekitar 140 orang peserta yang berasal dari berbagai daerah mencakup Jabodetabek, Cirebon, dan Surabaya. Pada pelatihan tahap awal, semua peserta dibagikan pengetahuan R&D tingkat dasar mulai dari tentang prosedur pembuatan kendaraan dan suku cadang, pengetahuan dasar desain kendaraan hingga analisa failure mode. Berdasarkan penilaian keaktifan dan kedisiplinan para peserta di masa pelatihan tahap awal tersebut, Hyundai Motor kemudian telah memilih dari 20 mitra lokal yang akan mengikuti pelatihan tahap lanjutan dengan informasi dan materi yang lebih lengkap selama 1 bulan ke depan atau sampai bulan November mendatang. Kami menyadari bahwa Indonesia tengah fokus dalam upaya untuk memperkuat kualitas sumber daya manusianya agar dapat secara efektif memanfaatkan momen bonus demografi saat ini. Hyundai Motor selalu mendukung berbagai upaya pembangunan yang berdampak positif, terutama dalam hal yang terkait dengan pencapaian visi kami atas Progress for Humanity. Oleh karena itulah, bukan hanya produk dan layanan inovatif yang kami bawa ke Indonesia, namun kami juga melakukan transfer ilmu dan pengetahuan demi memaksimalkan usaha yang tengah diupayakan masyarakat Indonesia, kata Yoon Soo Choi, Presiden Direktur PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia. Keseluruhan materi pada rangkaian pelatihan diberikan oleh Arif Riwayudi, R&D Manager Hyundai Motor Manufacturing Indonesia, seorang pakar teknis yang telah memiliki belasan tahun pengalaman di industri otomotif Indonesia. Selain memberikan pengetahuan lanjutan dari materi yang telah dibagikan di tahap awal, kami juga akan membagikan pengetahuan krusial bagi industri manufaktur, terutama bagi kebutuhan research dan development, seperti drawing workshop dan desain perangkat lunak. Lebih jauh lagi, akan ada juga pelatihan tahap lanjutan serta undangan untuk berpartisipasi pada pelatihan tahap akhir yang rencananya akan diselenggarakan pada awal tahun depan. Para peserta akan memperoleh program pendidikan yang lebih detail lagi demi meningkatkan kualitas SDM pada para mitra lokal. Bukan hanya kali ini, Hyundai Motor menyelenggarakan kegiatan pelatihan untuk pengembangan SDM. Pada Juni lalu, Hyundai menyelenggarakan Automobile Technology Training dan Internship Program, yang mana memberikan kesempatan bagi 50 lulusan SMK di Bekasi untuk mendapatkan pelatihan teknologi otomotif dan membuka kesempatan magang selama 6 bulan. Pengadilan Tinggi Jakarta sebelumnya telah menguatkan putusan Pengadilan Negara Jakarta Timur yang memvonis RS dengan putusan 8 bulan penjara. Habib Rizik sendiri diadili dengan 3 kasus, yaitu kerumunan Petamburan, kerumunan Megamendung, dan menyebarkan berita bohong terkait RS Umi. Hari ini Mahkamah Agung atau MA menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Habib Rizik Syihab. Kasasi ini diajukan HRS dalam kasus kerumunan Petamburan. Tolak demikian bunyi amat singkat kasasi yang dilansir di websitenya Senin 11 Oktober 2021. Berikut pertimbangan kasasi sebagaimana dibeberkan Jubir MA Hakim Agung Andi Samsan Mangro. 1. Bahwa alasan kasasi PU tidak dapat dibenarkan karena JF tidak salah menerapkan hukum. Alasan kasasi PU hanya merupakan pengulangan atau PHP. 2. Bahwa pertimbangan JF tepat dan benar bahwa perbuatan terdakwa dan panitia acara peningkatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan sekaligus acara pernikahan putri terdakwa dilakukan dalam masa kedaruratan kesehatan sesuai keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020. Saat itu sedang diterapkannya masa PSBB yang menyebabkan terjadinya kerumunan massa. 3. Bahwa tidak terbukti kedakwaan kelima pasal 282 ayat 1 Jo 59 huruf E di Undang-Undang 16 2017 tentang Ormas Jo 55 HUHP karena tidak ternyata terjadi tindak kekerasan, tidak ternyata mengganggu ketentraman atau ketertiban umum, dan tidak terbukti adanya kerusakan fasilitas umum dan fasilitas sosial sehingga menutup pandangan pembangunan akibat kendala trafik yang dilakukan oleh aparat keamanan dengan area harus melintas. 4. Bahwa jeda waktu sebelum menjatuhkan pidana telah mempertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan pidana secara proporsional secara pasal 197 ayat 1 huruf KUHP. Berdasarkan pertimbangan tersebut, MA menolak kasasi PU. Putusan tersebut dijatuhkan pada hari Senin 11 Oktober 2021 oleh Suhadi sebagai Ketua Majelis didampingi oleh Besmayit dan Susilo masing-masing sebagai hakim anggota. Jujur Andi Samsan Melandro.
Dari beberapa survei capres yang telah muncul, Pak Prabowo paling unggul, elektabilitas paling tinggi, maka permintaan saudara untuk Pak Prabowo maju di 2024 tidak masalah. Ini momentum dari kesempatan kita untuk mendudukkan kader terbaik untuk di kursi top eksekutif, tapi kita jangan jadi bagian penyebab masyarakat tidak memilih beliau. Semua kesalahan kita harus diperbaiki. Hal itu disampaikan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani pada Rekorda DPD Gerindra Sulsel. Muzani memastikan Prabowo Subianto akan mencalonkan diri di Pilpres 2024. Muzani menargetkan perolehan suara Prabowo di Sulawesi Selatan menang dengan presentasi 65%. Saya katakan 2024 Pak Prabowo insya Allah akan maju dalam laga Pilpres. Majunya beliau karena begitu masifnya permintaan kita semua. Majunya beliau karena begitu besar harapan rakyat. Pembangunan harus berlanjut ketika kita berpartai belum terwujud. Muzani dalam keterangannya Minggu 10 Agustus 2021. Dalam rakorda Sulsel tersebut, Muzani meminta seluruh komponen Gerindra Sulsel mulai DPD, DPC, DPAC hingga ranting menunjukkan Prabowo. Pada Pilpres 2019, Prabowo sebagai capres berhasil menang sesuai dengan perolehan suara 57%. Tekad kita untuk memenangkan Pak Prabowo di 2024 harus lebih besar. Saya minta dengan hormat jangan sampai ada anggota DPRD Sulsel menyebabkan kekalahan kita. Saudara harus menjadi faktor penentu kemenangan bagi Pak Prabowo, ucap Muzani. Paling tidak dengan target minimal kemenangan 65%. Dengan target itu maka jadikanlah Sulsel sebagai kandang Gerindra. Ibunya disambut trio semangat peserta. Muzani kemudian meminta seluruh kader Gerindra tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan partai. Justru kader Gerindra harus menjadi faktor. Muzani kemudian meminta seluruh kader Gerindra tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan partai. Justru kader Gerindra harus menjadi faktor pemenangan bagi Prabowo di Pilpres 2024.